Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan status R2 dan R3 bagi sahabat-sahabat P3K yang sudah mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, maupun nantinya untuk sahabat-sahabat yang P3K tahap kedua. Agar nantinya sahabat-sahabat ini bisa menjadi P3K penuh waktu ya, intinya seperti itu. Dan ini menjadi pendampingan ya, ataupun pendapatan pendampingan dari Sekretaris Presidenan maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Ini terima kasih telah diberi waktu untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan R2, R3 seluruh Indonesia. Dalam hal ini saya menyampaikan lebih ke harapan kawan-kawan dari seluruh profesi Pak, baik dari tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis yang saat ini mereka yang terdata 1,7 juta yang masih berstatus R2, R3 yang belum mendapatkan formasi. Nah, permasalahan ini bermula dari dari seluruh daerah Pak. Ini semua bermuara dari terkait dengan anggaran yang dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan pusat dan daerah yang dibatasi di angka 30%. Sehingga banyak daerah yang tidak memiliki anggaran dan tidak membuka formasi sesuai kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sehingga kawan-kawan banyak mengeluh, banyak yang tidak terakomodir, dan ada juga Bapak Ibu yang dirumahkan. Nah, ini yang menjadi khawatiran teman-teman, karena ketika R2, R3 ini tidak segera diselesaikan, tidak segera diselamatkan, maka karena daerah Bapak Punten, mohon maaf, mereka itu tetap berpatokan pada peraturan, karena mereka sudah tidak memiliki anggaran untuk belanja pegawai, karena sudah mentok di angka 30%, bahkan ada yang lebih Pak. Ada yang sudah mencapai 40% lebih. Nah, ini harapan kami dari teman-teman R2, R3 seluruh Indonesia, berharap mereka bisa terakomodir semua Pak, terutama yang 1,7 juta yang masuk ke dalam pangkalan database BKN. Karena saat ini yang sudah daftar itu sekitar 1,3 juta, dan yang belum mendaftar itu mereka daerahnya tidak membuka Pak, karena anggaran belanja pegawainya sudah mentok. Dan khawatir ketika mereka memaksakan, ini mereka akan terkena sanksi sampai 2027. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran teman-teman. Ini gelombang PHK Pak, mohon maaf, ini sudah terjadi di daerah-daerah untuk kawan-kawan honorer ini. Ya, makanya kita berharap datang ke Bapak kesini di ruangan yang sangat terhormat ini, bisa menyampaikan menjadi solusi terbaik bagi kawan-kawan R2, R3, bahkan yang non-database yang ada di Indonesia. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini harapan teman-teman untuk yang R2, R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi, ini untuk segera dioptimalisasi Pak, atau direlokasi. Nah, ini permasalahan yang terjadi di lapangan. Masalah formasi ini, ada yang masih tersedia, tapi tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar oleh kawan-kawan, sehingga mereka terpental. Misal, untuk tenaga guru Pak, itu di Banten, misalkan daerah lain di Banten aja, sebagai contoh, itu ada mereka tenaga guru yang pendidikannya mereka mengajar matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, di formasinya itu sudah habis Pak, tapi mereka pelamarnya masih ada. Nah, ini yang tapi formasi di kita itu masih ada sebagai contoh. Dan itu terjadi di beberapa daerah, di Kampar juga sama. Mereka formasinya, di kita formasi tersisa ada sekitar 2000. Yang belum mendapat formasi 1.400. Di Kampar di sana ada 1.100 formasi yang masih kosong. Tapi mereka ada yang belum mendapatkan 661 pun di daerah-daerah yang lain. Nah, ini sebagai contoh yang masih ada formasi. Bagi mereka yang tidak ada formasi sama sekali, itu mereka terbatas di anggaran Pak. Jadi honorernya ada ribuan, formasi yang dibuka hanya ratusan. Ini terjadi di beberapa daerah, sehingga mereka tidak kebagian formasi. Masuklah mereka di R2 dan R3 yang mereka dinyatakan lulus karena tidak ada kesinggahan Pak untuk saat ini, tapi mereka tidak ada formasinya. Nah, ini mohon untuk agar ada solusi. Apakah teman-teman yang R2, R3 ini bisa diangkat menjadi full time dengan 4 jabatan yang memang sudah disediakan, tanpa melihat Pak profesi atau pendidikan? Karena kalau melihat profesi atau pendidikan, ini sangat sulit mereka untuk masuk, karena formasi sudah mentok Pak. Yang bagi yang mentok ini, makanya kami berharap ada masuk ke formasi tampungan untuk penata layanan operasional, itu masuk ke S1, pengelola administrasi untuk D3,
pengarbisasi perkantoran untuk SMA dan operator SD SMP dan sebagainya. Jadi mereka masuk ada ketampungan itu. Adapun nanti penempatan dan SPT biarkanlah BKD yang menentukan daerah-daerahnya. Karena pada dasarnya Pak, kawan-kawan yang 1,7 juta ini mereka sudah mengabdi bertahun-tahun Pak. Hanya karena mereka kalah perankingan oleh kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan untuk belajar, sehingga mereka tersingkir. Ini ada usia mereka yang sudah hampir 50 tahun Pak, bahkan hampir batas pensiun di angka 56, 55. Ini sangat kasihan. Sehingga aspirasi kami ini mohon untuk bisa disampaikan, karena kami kebetulan kemarin ketemu dengan Pak Abah Pak di Menpan RB, karena di DPR RI Komisi 2. Sekalian ada apa? RDP efisiensi anggaran. Apa kata Pak Deputi? Nah, kata Pak Deputi ya mereka tetap mengembalikan kepada daerah. Karena pusat saat ini regulasinya masih kepada daerah. Nah, maka dari itu, maka kami dengan Bunda Nur Pak Syahrial, maka salah satu cara adalah ada keterlibatan pemerintah di sini untuk bisa menyelesaikan terkait permasalahan R2, R3 maupun non-database. Jangan sampai yang amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 pasal 66 terkait penataan ini malah menjadi pemberhentian atau PHK. Tujuannya adalah penataan Pak. Itu sesuai amanat undang-undang di Desember 2024. Nah, ini yang terjadi.